Nah, berikutnya adalah Ra'a Zaidun al-kitaba maktuban bil lughatil jawiyah. Sahibul hal. Nah, jadi dalam pola ya, atau susunan hal itu ada hal, ada sahibul hal, pemilik hal. Hal itu kan dia isim nasab yang bentuknya atau sifatnya itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabbihah itu pada umumnya ya yang dipakai ya. Jadi dia mengikuti wazan fa'ilun, isim fa'il, atau maf'ulun atau isim maf'ul ya. Itu. Nah, itu dia hal. Nah, hal ini punya pemilik ya. Jadi hal itu kan menjelaskan hay'ah, keadaan, kata sebelumnya ya. Nah, pemilik inilah yang disebut dengan sahibul halnya. Jadi kata sebelumnya inilah yang disebut dengan sahibul hal ya. Nah, dalam ungkapan ini ra'a Zaidun al-kitaba maktuban. Ra'a melihat Zaid melihat al-kitaba kitab maktuban, Khalid ditulis bil lughatil jawiyah. Nah, ini menjelaskan kata sebelumnya tentang keadaan ya. Kalau tamyiz kan tentang apa? Tentang menafsiri terhadap sesuatu yang belum jelas kata sebelumnya, 11 apa kan gitu ya. Itu 1 liter apa kan itu kan belum jelas ya, perlu penjelasan dengan tamyiz. Nah, kalau ini penjelasan tentang keadaan, tentang hay'ah ya. Nah, maktuban ini adalah hal. Nah, sekarang ini menjelaskan kata yang mana pemilik halnya, mana sahibul halnya, apakah Zaidun, apakah kitab, gitu ya. Nah, jadi jelas pilihannya sebenarnya ya dua ini kan menjelaskan isim sebelumnya gitu ya. Nah, ro'a ini fi'il kan, dia tidak menjelaskan fi'il, tapi dia menjelaskan isim ini ya. Maka pilihannya sebenarnya tinggal dua ya. Nah, maka di sini kita bisa tentukan apakah Alkitab ataukah Zaid. Nah, jadi hal itu bisa menjelaskan ini, bisa menjelaskan ini ya. Nah, tinggal kita lihat kandungannya ya. Zaid melihat kitab yang ditulis. Nah, kalau terjemahan bebasnya ya. Kitab hale ditulis ya, kitab yang ditulis dengan bahasa Jawa. Nah, berarti maktuban ini menjelaskan hay'ahnya mana? Hay'ahnya kitab. Nah, kan gitu ya. Bukan Zaid. Sehingga jawabannya adalah kitab. Tuh. Oke, berikutnya inni ra'aitu ahada asyra kaukaban wasyamsa gitu ya. Wal qamara ra'aituhum li sajidin. Al-mumayyaz. Nah, ini tentang tamyiz. Dalam tamyiz itu ada mumayyaz. Mumayyaz adalah kata yang ditamyizi. Ya, kata yang ditafsiri. Nah, ini berarti kata sebelumnya yang ditafsiri. Nah, sehingga maka kalau kita udah tahu di sini tamyiznya adalah kaukaban, mana tadi? Nah, ini ya. Kalau tamyiznya adalah ini ya, maka dia menjelaskan yang mana, apakah ahada asyara atau yang lainnya ini. Nah, kan definisi tamyiz kan menjelaskan isim mubham, menjelaskan isim. Nah, ro'a itu ini fi'il. Nah, ini adalah huruf, maka jawabannya sebenarnya ahada asyara. Ya. Nah, sehingga jawabannya adalah ini. Menjelaskan 11. 11 apa? 11 bintang. Gitu. Ya. Oke. Jadi dalam tamyiz ada mumayyaz gitu ya. Yang ditamyizi. Berikutnya ra'aitu at-tullaba illa. Nah, ini susunan apa? Istisna menggunakan illa. Saya melihat siswa kecuali. Nah, berarti kan ada yang tidak dilihat. Nah, dalam illa, dalam istisna dengan illa itu ada beberapa pengelompokan ya. Ada yang kalam tam,
ada kalam nakis. Kalam tam itu ada yang mujab, ada yang nafi kan gitu. Nah, ini tergolong yang mana? Ya. Nah, kalau lihat ini ra'aitu atul laba, ini kan apa? Tam ya, ini sudah ada fi'il fa'il, ini sudah ada maf'ul ya. Berarti ini apa? Ini sudah tam ya. Nah, tinggal dia mujab atau manfi ya. Ini tidak ada nafinya, berarti ini mujab. Lah kalau tidak ada mujab, maka ketentuannya adalah kata setelah ilah dibaca nasab. Nah, sehingga pilihannya adalah zaidan. Itu ya. Oke. Berikutnya ma ra'aitu illa. Nah, kita lihat di sini, ini juga tentang istisna ya. Di sini ada ma ra'aitu illa. Apakah ini sudah tam ataukah belum? Ya. Ra'aitu udah ada fi'il fa'il. Nah, bisa saja itu dianggap tam kan, sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Cuman kata setelah illa itu sebagai apa? Apakah melengkapi kata sebelumnya ataukah tidak? Kalau melengkapi berarti ini nakis. Ya. Nah, kita lihat ada ma dan nafi. Saya tidak melihat kecuali. Nah, berarti kita lihat pilihannya. Pilihannya zaidun, zaidan, zaidin, zaid. Maka yang sangat mungkin adalah zaidan. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bi, saya tidak melihat kecuali zaid. Saya hanya melihat zaid kan begitu. Kalau zaidun kan tidak mungkin. Ya, sebagai fa'il, ini udah ada fa'ilnya. Ya. Nah, jadi ini dibaca zaidan bukan karena dia illa yang beramal, bukan, tetapi karena ini ada nakis ya. Ma ra'aitu ini membutuhkan maf'ul bi, sehingga setelah illa dibaca maf'ul bi yaitu nasab. Nah, gitu. Oke, berikutnya mas qara'a hadzal kitab illa. Nah, ini juga sama. Kita lihat qara'a fi'il. Fa'ilnya mana? Apakah hadzal kitab? Bukan, ini sebagai maf'ul bi. Berarti mana fa'ilnya? Nah, ini berarti kan belum tam. Masih nakis, masih kurang fa'il. Maka setelah ila adalah dibaca sebagai fa'il. Fa'il itu rofa, maka jawabannya adalah zaidun. Nah, ini ya, ma qara'a hadzal kitaba illa zaidun. Tidak membaca kitab ini kecuali Zaid. Berarti hanya Zaid yang membaca kitab ini. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah ya titik khudh hadzal kitab. Ini adalah munada. Munada ketentuannya apa? Munada itu kalau mufrad ataukah idhofah kan gitu ya. Kalau mudhof ilaih kan dibaca nasab, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Shahibal Mali kan gitu ya. Nah, ini pilihannya bukan idhofah tapi apa? Mufrad ini ya. Nah, kalau mufrad itu kan ada dua. Ada yang isim alam, ada yang bukan isim alam ya. Kalau isim alam, nama orang dia dibaca dhamma, ya Zaidu, ya Muhammadu. Nah, kalau dia bukan isim alam, dilihat ya, apakah dia nakiroh, maksudah ataukah ghairu maksudah. Nah, dilihat aja ini pilihannya, kita langsung ke pilihan. Kalau ini pilihannya sama semua, tolib gitu ya, tinggal berubah harokatnya, maka iya tinggal dipilih yang paling tepat. Kalau tolibu ada ya, yaitu nakiroh yang maksudah. Toliba nggak ada, yang ada toliban ya. Tolibi nggak ada, tolib nggak ada, maka jawabannya ya tolibu ya. Jawabannya adalah yang A ini, ya tolibu gitu ya. Oke, berikutnya misalul hal al jumlah, contoh dari hal jumlah ya. Jadi hal itu ada mufrad, ada jumlah. Hal mufrad itu berupa tadi dia dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul atau isim sifat ya. Kalau hal jumlah berarti jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah. Ada juga hal yang syibhul jumlah ya, kan gitu ya.
Kita lihat saja di sini langsung ke contoh gitu ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kita lihat di sini jumlah yakulnya ini kan fi'il mudhari ya. Nah, ini kan. Nah, ini apakah ini hal? Sami itu saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu halidaw. Salah satu untuk melihat itu hal atau bukan adalah apabila kata sebelumnya itu ma'rifat. Dalam susunan ini kan ini fi'il ya. Kalau kata sebelumnya ini adalah dia ma'rifat, maka sangat mungkin ini hal. Tapi kalau dia nakirah, dia menjadi sifat. Ya. Sami'tu rojulan yaqulu. Nah, itu na'at. Kalau sami'tu ar-rajula yaqulu itu hal, ya. Kalau ini wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Wa man yaqtul, kita lihat jumlah mana? Yaqtul ini jumlah fi'liyah, fi'il mudhari, tapi dia tidak diposisikan sebagai hal ya. Ini sebagai khabar dari man gitu ya. Kemudian mukminan ini mufrad ya, ini isim. Kalau ini sebagai hal dia misalnya dia hal ya. Ini kan mufrad bukan jumlah ya. Fa jazaohu jahannam ini jumlah, tapi ini mubtada khabar ya. Jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah itu ada ketentuan dia ada wawu hal. Nah, ini fa berarti bukan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Ini yuhibbu ini fi'il mudhari jumlah, tapi dia bukan berkedudukan sebagai hal ya. An yakula ini jumlah, tapi dia menjadi maf'ul bih. Apakah engkau suka? Apakah ada salah satu di antara kamu an yakula ing yentos makan, suka makan lahma akhihi maitan. Nah, ini kalau maitan ini hal, tapi dia apa? Mufrad, bukan jumlah ya. Jadi bukan. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Ini juga sama. Fa kharaja keluar minha khaifan. Khaifan ini sebagai hal juga, tapi dia mufrad ya. Apakah yataraqqab ini juga sebagai hal? Sehingga ada dua, khaifan yataraqqabu. Nah, coba dilihat ya, ta'addul hal itu. Ya. Kalau misalnya ini hal, ini juga hal, ya. Dengan membandingkan pilihan yang ada di sini, ya. Di sini kan cuma satu halnya ya, hal jumlah ini yaqul. Ini ada dua, misalnya yataraqqabu ini hal juga, berarti kan ada dua. Nah, cuman yang diminta adalah hal jumlah ya. Hal jumlah. Karena ada yang lebih tepat di sini, maka tentu jawaban yang ini ya. Berikutnya adalah hadral mudarrisun. Ini al-mustasna. Tadi sudah ada contoh seperti ini ya. Tadi mustasna minhu. Sekarang mustasnanya mana? Dalam istisna itu ada adatul istisna, yaitu illa gitu ya. Kemudian ada mustasna. Mustasna adalah kata setelah illa ya. Nah, illa ini adatul istisna. Mudarrisun nahwi ini adalah mustasna yang dikecualikan. Mustasna minhu adalah mudarrisun. Maka yang ditanyakan mustasna, berarti jawabannya adalah mudarris an-nahwi. Oke. Ya ayyuha titik. Rahimakumullah. Ini nida dengan ayyuha. Di sini bagaimana ketentuannya? Ayyuha itu digunakan apabila munadanya adalah ada alnya, ma'rifat ya, ada alnya. Dan dia dibaca apa? Rafa, ya. Maka jawabannya adalah ya ayyuhal hadirun, ya. Bukan al-hadirin. Jadi ayyuha itu apabila ma'rifat digunakan al gitu ya. Kemudian ini ya titik-titik khudh hadzal kitab ya. Ya titik-titik khudh hadzal kitab.
Ini dari pilihan yang disediakan, ini mufrad berarti ya, munada mufrad. Tinggal kita lihat harokatnya saja, tolibun, toliban, tolibin, tolib. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau melihat harokatnya maka ini termasuk kelompok nakiroh yang ghairu maksudah. Nah, kalau ghairu maksudah berarti dia dibaca nasab. Ya. Ya toliban begitu. Ya toliban. Jadi dia nakiroh kan? Nakiroh ghairu maksudah. Dibaca nasab, termasuk dibaca nasab juga adalah apabila mudhof ilaih, idhofah ya. Ya Rasulullah, ya Habibullah tadi itu ya. Tuh. Oke. Selanjutnya kita ke bagian kedua. Ini terkait dengan kaidah ya, tata bahasa. Kaidah. Kalau tadi itu penerapan kaidah. Min alamatil mudhari al-mansub. Termasuk tanda-tanda mudhari mansub adalah jadi mudhari itu fi'il ya. Fi'il mudhari itu dia dibaca rofa. Ya. Fi'il itu kan 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, fi'il mudhari itu mu'rab. Mu'rab itu yang bisa berubah. Yaf'ulu, yaf'ula, yaf'ula gitu. Tapi kalau fi'il madhi sama fi'il amar itu mabni tetap. Selamanya ya fa'ala. Ya. Atau kalau fi'il amar uf'ul. Itu selamanya begitu. Kecuali fa'ilnya yang kalau untuk 2 orang fa'ala, untuk jamak fa'alu kan gitu. Nah, ini mudhari itu dia mu'rab, dia aslinya rofa, marfu ya. Nah, dia berubah menjadi mansub apabila ada amil nasab. Berubah majzum menjadi jazm apabila ada amil jazm. Nah, sekarang pertanyaan di sini adalah tanda fi'il mudhari yang dibaca nasab. Kita lihat pilihannya ya. Kasrah, sukun, hadfun nun, hadfu harfillah. Kasrah jelas bukan. Sukun itu jazm ya. Hadfun nun ya. Hadfu harfillah itu jazm. Maka jawabannya adalah hadfun nun ya. Nah, ini. Berikutnya laisa min alamatil mudhari al-majzum, yang bukan termasuk tanda mudhari majzum. Pilihannya masih sama ya. Kasrah, sukun, hadfun nun, hadfun nun. Kira-kira yang mana ini? Iya, jadi tidak ada tanda kasroh di fi'il mudhari itu. Kalau sukun ada, membuang nun ada, membuang huruf ilat ada. Itu di jazm ya. Hadfun nun itu di mudhari mansub juga ada. Ya, maka yang bukan adalah kasroh. Oke. Laisa min khasaisil maf'ul mutlaq, yang tidak termasuk kriteria maf'ul mutlaq apa? Annahu mansub, dia dibaca nasab, termasuk nasab. An yakuna masdar, ya, dia harus dari masdar. Faidahu til takkid, untuk menguatkan, ya. Yaqau ba'dal ismil mubham, nah ini yang bukan ya. Karena yang yaqau ba'dal ismil mubham itu adalah tamyiz ya. Jadi yang terakhir ini yang bukan. Nah, ini yang bukan termasuk. Berikutnya adalah yang qasimul hal ila, hal terbagi atas apa? Mutasarrif, ghairu mutasarrif, mufrad, ghairu mufrad, mufrad dan jumlah, zat atau nisbat, muhawwal wa ghairu muhawwal. Yang mana kira-kira ini? Mutasarrif, ghairu mutasarrif itu apa? Dzaraf ya, dzaraf makan. Ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Mufrad jumlah itu hal ya. Hal itu ada hal mufrad, hal jumlah. Zat dan nisbat itu pembagian pada tamyiz, tamyiz zat, tamyiz nisbat. Muhawwal, ghairu muhawwal itu adalah apa? Pembagian tamyiz nisbat. Ada tamyiz nisbat yang muhawwal, ada yang ghairu muhawwal. Maka jawabannya ini adalah ya mufrad dan jumlah ya, hal mufrad, hal jumlah. At-tamyiz. Nah, pertanyaan sama, pilihan pertanyaannya beda, pilihannya tetap. Nah, berarti yang mana ini? Tamyiz terbagi atas ya, zat dan nisbat. Nah,
tamyiz terbagi atas zat dan nisbat. Nah, yang ini. Kemudian berikutnya adalah yanqasimu dzaraf zaman. Dzaraf zaman terbagi atas. Tadi udah sempat kita singgung ya. Dzaraf zaman itu ada yang mana? Mutasarrif, ghairu mutasarrif. Mutasarrif itu yang dia bisa berubah posisi ya. Seperti kata hari, yaum itu bisa menjadi dzaraf zaman itu ya. Yaumal jum'ah bisa juga sebagai mubtada misalnya. Yaumul jum'ah, yaumun azim misalnya begitu ya. Yanqasimu at-tamyiz, tamyizun nisbat. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi. Tamyiz nisbat itu ada yang apa? Muhawwal, ghairu muhawwal. Jawabannya yang ini. Nah, ini ya. Oke. Berikutnya laisa min khasaisil maf'ul ma'ah, yang tidak termasuk kriteria maf'ul ma'ah apa? Mansub, ya, dia dibaca nasab kan? Ya'ti bil wawi, menggunakan wawu, ya. Ya'ti bermakna ma'ah, dengan makna ma'ah, ya. Nakiro, nah, bukan. Ya, karena justru dia apa? Menggunakan apa? Ma'rifat ya. Sirtuwan naila misalnya gitu. Sungai Nil ada alnya kan gitu ya. Berarti jawabannya adalah nah ini yang tidak termasuk adalah yang nakirah ini ya. Oke, berikutnya al-maf'ul fih nau'ani. Maf'ul fih itu ada dua macam ya. Apa kira-kira? Maf'ul fih dzaraf, berarti apa? Zaman dan makan. Ya. Mutasir, mutasir tadi apa? Dzaraf, dzaraf zaman. Muhawwal, ghairu muhawwal, tamyiz, nisbat. Zat dan nisbat adalah tamyiz. Tamyiz ya, bagian tamyiz. Berarti jawabannya adalah zaman dan makan. Oke, kemudian litakid wa bayan adat wa bayanau, untuk penguatan penjelasan adat dan penjelasan jenis atau macam itu adalah termasuk faidah dari apa? Maf'ul mutlak, li ajli, maf'ul fi atau maf'ul ma'ah. Yang mana? Maf'ul mutlak ya. Kalau maf'ul li ajli itu untuk apa? Alasan, hay'ah, apa ilat ya. Kalau maf'ul fi keterangan waktu dan keterangan tempat. Kalau maf'ul ma'ah yang menjelaskan bersamaan, bahwa ma'iyah. Nah, berarti jawabannya adalah ya maf'ul mutlak. Nah, ini. Oke, berikutnya laisa min adawatin nasbil mudhari'an, tidak termasuk adawat atau amil nasab. Yang mana? Apakah an, hatta, lam juhud, lamul amr? An termasuk, hatta itu ya, dia menyimpan an. Lamul juhud ya, lamul juhud itu kan yang didahului kana itu kan ya, makana atau mayakunu itu ya. Yang bukan adalah lam amar ya. Jadi yang tidak termasuk adawatun nasbil mudhari' adalah lam amar. Laisa min khasaisi tamyiz, tidak termasuk kriteria tamyiz, kekhususan tamyiz apa? Nakiro. Tamyiz itu nakiro ya kan? Ahada asyara kaukaban. Kan dia nakiro. Mansub ya, kaukaban. Yufassirul mubham qablahu, menjelaskan isim mubham sebelumnya ya. Min ismi sifa, tidak. Ya. Tidak harus dari isim sifat ya. Maka jawabannya adalah ya yang min ismi sifa ini. Oke, kemudian libayani sabab atau ilat wuku ilfi'li, menjadi penjelasan sebab atau ilat terjadinya pekerjaan. Itu adalah ketentuan atau kriteria apa? Maf'ul mutlak tadi bukan ya. Maf'ul mutlak ini kan takkid, bayanau, bayal adat. Maf'ul li ajli ya, termasuk maf'ul li ajli ya. Kalau maf'ul fi tadi apa? Dzaraf, keterangan waktu dan keterangan tempat. Kalau maf'ul ma'ah
kurang H ini ya. Itu yang menggunakan wawu ya. Bimana ma'a. Min adawati jazmil mudhari, yang termasuk amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari apa? An, hatta, lamul juhud, lamul amr. Ya, an mudhari, an itu nasab, hatta nasab, lam juhud nasab. Nah, yang berarti jawabannya adalah lam amar. Oke. Nah, sudah habis nampaknya ya. Jadi itu penjelasan yang terkait dengan apa? Materi imtihan nihai an-nahwu ats-tsani ya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa memahami lagi ya, mendalami. Kalau bagi yang memang yang belum, saya lihat ya memang dari nilai yang ada atau dari angka yang ada yang masuk itu memang saya tidak tahu apakah pertanyaannya memang sulit gitu ya, ataukah memang masih perlu mendalami lagi, atau karena mungkin tidak konsentrasi karena waktunya dibatasi juga. Saya nggak tahu ya, kalian yang lebih paham ya. Semoga ini bisa menambah pemahaman gitu aja ya. Baik, syukran. Nakhtatim biqaul hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.